terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Eni Dwi Jayanti, Guru Matematika di SMP Negeri 3 Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Musamus Merauke tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan media virtual lab pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 SMP Negeri 3 Nimboran. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Baju-bajunya? Kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Kalau sudah makan, sudah kenyang, berarti sudah semangat kan untuk mengikuti pelajaran? Sudah, berarti tidak ada yang loyo-loyo, semua harus semangat. Hari ini kita akan belajar matematika. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang loyo-loyo, karena semua sudah makan, sudah kenyang, pikirannya dibuka untuk belajar pada hari ini. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bu Guru minta dulu satu orang untuk pimpin kita dalam doa memulai pelajaran. Silakan maju ke depan. Maria, pimpin doa. Ya. Doa selesai. Terima kasih Maria. Kita lihat ya bagaimana kehadiran kalian hari ini. Adakah yang tidak masuk? Ada. Tunggu sebentar. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Satu orang sebutkan, sekretaris. Siapa yang tidak masuk? Arsono. Kenapa Arsono? Alpa. Kemudian siapa lagi? Yohanes. Alpa juga. Terus? Sudah ya? Ainer. Ainer kenapa? Alpa. Oke, sudah semua? Andika. Oh iya, Andika. Sudah ya? Jadi ada yang tidak masuk pada hari ini, teman kalian. Jadi kita doakan supaya teman-teman kalian semua yang tidak masuk hari ini di pertemuan berikutnya bisa masuk lagi bergabung dengan kalian mengikuti pelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Masih. Apa pelajaran yang kemarin? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Apa lagi? Jadi pada hari ini yang akan kalian pelajari ada kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi apa? Dasar pengetahuan. Apa saja itu kompetensi dasar pengetahuan? Yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini apa? Masalah di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai di hari ini. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah kalian menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan menggunakan media virtual lab. Diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab, apalagi kerja sama.
garis lurus dengan Dengan tepat. tepat. Peserta didik dapat menganalisis fungsi linear dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menentukan gradien kemiringan suatu garis. Kemudian peserta didik dapat menentukan persamaan garis jika melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Kemudian jika melalui dua titik yang diketahui dengan tepat, dan juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ini kalian sudah pelajari di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu ada yang menggambar persamaan garis lurus, kemudian mencari gradien, ya tidak? Ya. Lalu kalian sudah pelajari kan, menentukan gradien dari suatu garis. Nah, yang hari ini kalian pelajari adalah peserta didik dapat menentukan persamaan garis. Jadi menentukan persamaan garis lurusnya seperti apa jika gradiennya diketahui dan suatu titik diketahui, dan juga jika diketahui dua buah titik. Apa saja manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi persamaan garis lurus? Banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Selain kalian kemarin sudah mempelajari kemiringan suatu bangunan, ya tidak? Ya. Suatu bangun, suatu jalan, seperti itu. Ada juga manfaat yang lain, yaitu kalian dapat menentukan permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian kalian dapat memperkirakan, perkiraan harga suatu barang dari kurun waktu tertentu. Ada kenaikan tidak? Biasanya harga barang naik tidak tiap tahunnya? Naik. Itu ada. Kalian bisa melihat nanti. Ada punya kenaikan, yaitu terlihat dari persamaan garis lurus. Memperkirakan kenaikan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Karena tiap tahun kan ada perubahan, ya tidak? Ya. Dan itu cenderung naik. Jadi perkiraan kenaikan. Kemudian ada juga perkiraan jumlah penduduk di suatu wilayah. Perkiraan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kalian hidup pasti kan ada yang bertumbuh kan? Ya. Itu ada nanti kita bisa memperkirakan kenaikannya. Kemudian ada permasalahan tarif taksi, misalnya sekian kilometer berapa yang harus dibayar, sekian lagi berapa yang harus dibayar. Nah, itulah salah satu penerapan dari persamaan garis lurus. Lihat gambar yang di sebelah. Adakah yang bisa baca itu? Kamu bacanya? 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang muda bisa mengubah dunia. Apa maknanya? Coba. Kalian punya orang tua bermimpi. Oh, anak saya akan menjadi orang sukses. Ya tidak? Ya. Tapi itu kalian hanya bermimpi. Nah, yang mewujudkan siapa? Anaknya, pemuda. Pemuda itu siapa? Kita sendiri. Kalianlah pemudanya. Pemudanya seperti apa? Bisa tidak mengubah dunia? Bisa mengubah dunia? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya kalian mengubah dunia? Dengan bekerja keras. Dengan bekerja keras. Apa lagi? Apa? Apa lagi? Ya dengan kalian belajar. Belajar sungguh-sungguh. Pelajari semua yang ada. Menjadi orang yang berwawasan luas. Ya tidak? Ya. Nah, itu baru kalian bisa mengubah dunia. Jadi Bu Guru harap tetap bersemangat untuk mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah agar kalian memiliki wawasan yang luas. Gitu. Ada motivasi dari kalian punya dalam diri untuk saya bisa. Seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Hari ini kan kalian belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada 5 fase. Fase yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah. Nanti ada masalah yang kalian berikan. Kalian bisa mengorientasikan tidak di situ permasalahannya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kalian akan guru bagi menjadi kelompok-kelompok. Kemudian kalian menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Di fase yang ketiga, guru akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti kalau ada yang bingung, silahkan bertanya. Seperti itu. Diskusi juga dengan anggota kelompok lainnya. Bukan hanya satu
satu orang yang kerja. Jelas ya? Kemudian fase yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini apa bentuknya? Ya, kalian menyelesaikan LKPD-nya dan dipresentasikan di depan, ditanggapi dengan kelompok lain. Nah, fase yang terakhir yaitu apa? Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, kalian akan mengoreksi kembali hasil kerja LKPD kalian dan dievaluasi dengan menggunakan media yang Bu Guru sudah sebutkan tadi, yaitu menggunakan media virtual lab. Kalian cocokkan, benar tidak jawaban LKPD saya dengan hasil dari virtual lab-nya, percobaan di virtual lab. Kalau sudah sama, berarti kalian sudah bisa mendapatkan jawaban yang benar dan tepat. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Jelas? Lanjut ya. Nah, yang berikutnya, sebelum masuk pembagian kelompok, Bu Guru mau ingatkan kalian, jangan lupa penilaiannya Bu Guru. Ada berapa? 3. Apa saja? Sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 3 yang Bu Guru nilai. Perhatikan baik-baik. 3 penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalian ingat, yang lalu kan kalian sudah belajar gradien dan juga apa? Gambar kan? Gambar garis lurus. Nah, sekarang bagaimana untuk persamaan garis lurus? Kita lihat persamaan garis lurus. Nah, di sini ada permasalahan. Ini ya. Menyusun persamaan garis lurus. Pernahkah kalian mengalami, yang tadi Bu Guru sudah bilang sebelumnya ya, di kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mengalami ketika membeli suatu barang dan ternyata harganya mengalami kenaikan? Pernah? Sering kan? Beli suatu barang, dulu saya beli harganya sekian, kok sekarang naik? Iya tidak? Ya, itu sering kita temui. Nah, hal tersebut dapat dikarenakan ada kenaikan harga bahan. Ya tidak? Bahan bakunya, misalnya bahan bakunya naik, kemudian ongkos kerja, otomatis kan jasanya pekerja itu dibayar. Nah, itu mengalami kenaikan juga, otomatis harga barang yang kalian mau beli juga mengalami kenaikan. Entah itu berapa ribu rupiah, tetap juga mengalami kenaikan. Nah, di sini perhatikan ada gambar grafik. Ini ya, ini adalah grafik persamaan garis lurus. Lihatlah harga permen dan tahunnya. Jadi di sumbu X ini adalah tahun, kemudian di sumbu Y ini adalah harga permennya. Lihat di tahun 2011, harga permennya hanya 150 rupiah. Permennya, kan permen murah toh? Permen. Jadi harga permennya 150. Kemudian di tahun 2013, harga permennya menjadi berapa? 175. Tahun 2015, harga permennya menjadi 200. Tahun 2017, harga permennya menjadi 225. Dan tahun 2019, harga permennya menjadi 250. Jadi di sini ada kenaikan harga permen dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Bisa tidak kita memperkirakan nanti di tahun berikutnya? Bisa. Itu bisa kita perkirakan. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus. Jadi kalian akan menemukan rumusnya apa, kemudian kita hitung pada tahun sekian perkiraan harga permennya berapa. Begitu ya? Sampai sini jelas permasalahan yang biasa kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ini salah satunya. Tidak terbayang toh kalau ada permasalahan seperti ini, dan bisa diselesaikan dengan menggunakan permasalahan yang ada di matematika. Yang ada di matematika. Jadi matematika itu banyak sekali fungsinya, banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat untuk kelompoknya kalian. Guru sudah bagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo,
angka atasnya bergerak ke kelompok yang ada di situ. Sesuaikan kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Ya, karena sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, berarti kita bisa mulai. Guru akan membagi LKPD di masing-masing kelompok. Kelompok 1, ini LKPD-nya. Kemudian kelompok 2. Sebelum kalian menggunakan LKPD, guru akan menjelaskan dulu virtual lab yang akan kalian gunakan nanti untuk mencocokkan hasil kerja yang ada di LKPD dengan yang ada di virtual lab. Kalian dapat akses di Rumah Belajar. Jadi ada websitenya ya, Rumah Belajar Konten Lab Maya. Jadi virtual lab ini adalah laboratorium Maya. Nah, di sini adalah tampilannya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan virtual lab-nya? Jadi kalian perhatikan, ada kolom persamaan garis. Ini ya. Iya. Kelihatan ya? Yang guru kasih rasa di sini. Ini adalah kolom persamaan garis, kemudian ini adalah bagian gradien. Persamaan garis. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik persamaan garis. Nah, kalian perhatikan nanti di LKPD ada 3 kegiatan. Ada kegiatan yang pertama, itu adalah kalian menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan sebuah titik. Itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, kalian akan menemukan rumus bagaimana rumus persamaan garis jika diketahui 2 buah titik. Kalau kalian lihat di gambar ini kan ada 2 buah titik kan? Iya. Nah, bagaimana rumusnya nanti? Rumus persamaan garis lurus jika 2 titik ini diketahui. Dikerjakan di LKPD dan juga nanti kalau kalian mencocokkan di virtual lab, kalian menggunakan gradiennya di sini. Jadi kan 2 titik, berarti ada titik X1Y1 dan ada titik X2Y2. Itu dimasukkan ke dalam rumus gradien. Kalian akan mendapatkan persamaan garis lurusnya. Seperti itu. Sudah? Bisa dipahami? Bisa ya? Nanti masing-masing kelompok maju ke depan secara bergantian. Di depan laptop masing-masing, guru sudah sediakan ada 3 buah laptop ya. Jadi 2 kelompok di satu laptop, 2 kelompok berikutnya di laptop yang berikutnya. Secara bergantian. Kalian cocokkan jawabannya dan tuliskan kesimpulannya seperti apa. Bagaimanakah hasil pengerjaan di LKPD dengan pengerjaan di virtual lab? Apakah hasilnya kalian sama? Nah, tuliskan di situ jawabannya di bagian kesimpulan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Pertanyaannya jelas? Jelas. Oke, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Ayo. Tulis nama kelompok ya. Mendekat ke teman yang lagi kerja sama-sama. Ayo. Baca perintahnya ya. Ayo diskusi dengan teman. Yang tidak masuk ditulis namanya tapi kan ada kurung. Apa sakit. Kerja sama-sama dengan teman. Nanti ada kuis ya. Ada kuis. Kalau bingung bertanya. Jadi nomor 2 itu kalian menentukan persamaannya ya. Lihat posisinya X1, Y1, X2 dan Y2. Jangan sampai ketukar. Kalau ketukar pasti nanti jawabannya salah. Jadi itu rumus harus diingat baik-baik. Kalau kalian salah mensubstitusi nilainya, maka jawabannya akan keliru. Iya, akan salah.
Ada yang diberikan tidak ini? Meletakkan posisinya sesuai rumus. Jadi mau cari ini satu sih. Dari persamaan 1 dan 2 oleh dari persamaan ini. Ada dimasukkan aja ke dalam rumus ini. Sudah semua LKPD diselesaikan? Sudah. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok yang mengerjakan kegiatan 1. Kelompok yang mengerjakan kegiatan 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Ayo maju ke depan semua. Yang menuliskan jawabannya di papan Kaila. Nanti Alfian yang akan menjelaskan. Kita lanjutkan dengan presentasi kelompok, diawali dengan kelompok 1 yang akan menjelaskan kegiatan 1. Silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan 1. Ayo silakan. 2. Melalui titik P 3,5. Ditanya persamaan garis. Ini rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Bagaimana kelompok lain? Jawabannya? Ada yang jawabannya berbeda? Sama. Bagaimana dari kelompok 2? Silakan berdiri. Jelaskan kalian punya hasil. Dari kelompok 2 bagaimana hasilnya? Diketahui keberadaan lini 2 melalui titik P 3,5. Ditanya persamaan garis. Jadi hasilnya persamaan garisnya apa? Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Hasilnya berapa? Hasil akhirnya? Persamaan garisnya? Y sama dengan min 2X tambah 11. Min 2x tambah 11. Yang lain bagaimana jawabannya? Sama. Itu? Nanti kita cocokkan menggunakan virtual lab. Sampai sini jelas ya untuk kegiatan 1. Silakan beri tepuk tangan buat teman yang sudah menjelaskan di depan. Cukup dulu. Sekian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke satu. Kita lanjutkan kegiatan 2. Silakan kelompok 3. Maju ke depan. Untuk kegiatan yang kedua akan dijelaskan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Siang. Saya akan mewakili hasil diskusi kami dari kelompok 3. Silakan. Kegiatan 2. Persamaan garis lurus melalui M adalah Y kurang Y1, Sampai ditunjuk di bagian mana ya? Y kurang Y1, M X kurang X1. Gradien garis lurus yang melalui dua titik adalah X2 kurang X1. Dari 1 dan 2 diperoleh Y. Menemukan ini rumusnya. Ini adalah rumus persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Jadi dua buah titiknya apa saja? Ada titik X1 Y1 dan titik X2 Y2. Kalian bisa juga menggunakan huruf. Jadi XA YA dan XB YB. Kegiatan 3 diketahui titik K min 1,2 dan titik L 1,4. Ditanya persamaan garis KL. Jawab. Jadi persamaan garis adalah Y kurang X sama dengan 3 atau X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Sudah selesai. Ini hasil dari kelompok 6 ya. Persamaan garisnya menjadi Y kurang X sama dengan 3 atau X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok 4. Dari mana kalian punya hasil kerja?
Tentukan persamaan garis yang melalui titik K min 1,2 dan titik L 1,4. Penyesuaian. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil pengerjaannya? Jadi persamaan garis adalah Y kurang X sama dengan 3. Sama? Sama sampai sini saja. Sampai di mana? Tidak diubah menjadi sama dengan 0? Ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi persamaan garis bentuknya ada dua ya. Bisa berbentuk implisit dan juga berbentuk eksplisit. Seperti yang sudah dituliskan teman-teman di depan. Ini adalah dua bentuk. Jadi bisa salah satu. Nanti kalian sesuaikan dengan yang ada di, kalau pilihan ganda berarti bagaimana jawaban yang ada di pilihan ganda. Hasil kerja kami. Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan dulu buat. Bagaimana hasil pengerjaannya kalian? Apakah tadi itu semua sudah benar atau masih ada yang keliru? Yakin benar jawabannya? Yakin. Nah, kita tentukan untuk dua nomor atau dua kegiatan, di kegiatan 1 dan di kegiatan 3. Kita cocokkan dengan menggunakan virtual lab. Seperti yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Jadi Bu Guru minta masing-masing kelompok bergantian menggunakan laptop sebelah sini. Yang pertama ini kelompok 1 dan 4 di sini, kemudian kelompok 2 dan 3 di sebelah sini laptopnya, dan kelompok 5 dan 6 di laptop yang ada di belakang. Sudah mengerti? Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2 dan kelompok 5. Tapi sebelumnya guru bagikan dulu, kalian punya KPD yang tadi sudah dikumpul. Kalian menuliskan kembali kesimpulannya. Tadi belum ada kesimpulannya kan? Ya. Jadi bagaimana setelah menggunakan virtual lab? Kelompok 1 maju ke depan semua. Mencocokkan bagaimana jawaban kalian di LKPD sama virtual lab. Semua lagi ini kelompok 2 di sebelah sini dan kelompok 5. Kemudiannya berapa ini? M-nya min 2. Sama? M-nya min 2. Terus titiknya berapa yang dikumpul? 3, betul di sini 3,5. Betul ya? 3,5. Jadi jawabannya berapa? Sama tidak? Coba dengan dia mana? Min 2x tambah 11. Sudah ya? Berarti benar ini kegiatan 1. Sekarang lanjutkan kegiatan 3. Berapa hasilnya? Y sama dengan? Sama ya? D-nya berapa? M-nya min 2. Terus titik yang dilalui berapa ini? 3,5. Betul ya? M-nya min 2, titiknya 3,5. Jawabannya kita sudah sama. Ayo lanjutkan di kegiatan 3. Ini kelompok 2 min 1,2 dengan 1,4. Gradiennya sudah ada. Sudah. Sama dengan Y sama dengan X tambah 3. Sama ya? Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok berapa nih? 2. Sudah selesai kerjakan menggunakan LKPD dan juga menggunakan virtual lab. Ibu minta kalian mengumpulkan dulu LKPD-nya masing-masing. Kumpulkan LKPD-nya, maju ke depan. Bawa ke depan. Jadi tadi kalian mempelajari apa? Kalian tadi mempelajari persamaan apa? Garis lurus. Persamaan garis lurus di sini rumusnya ada 2. Yang pertama itu jika gradien dan satu titik diketahui. Ibu minta dulu kita membuat kesimpulan bersama-sama. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang kita sudah selesaikan hari ini? Dewi, bagaimana kesimpulannya hari ini? Dewi sudah belajar apa? Tentang persamaan garis lurus, gradien, dan titik yang harus diketahui. Ya, sudah ya, menentukan persamaan garis
lurus dengan gradien diketahui dan titik yang diketahui. Kalian mengerjakan dulu kuis ya. Ada 4 nomor, kalian kerjakan kuis ini. Kemudian nanti dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Nih. Tulis nama ya. Ayo silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kumpul pekerjaannya masing-masing bawa ke depan. Kan kuis ya. Sudah menyelesaikan kuis. Sekarang kita tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Senangnya kenapa? Restu? Belajar. Senang belajar berarti. Terus Rofi kenapa senang? Karena menggunakan virtual lab. Karena kalian sudah belajar menggunakan virtual lab. Karena tadi kalian sudah mencocokkan jawaban yang ada di LKPD dengan jawaban yang ada di virtual lab. Kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya yang sudah disesuaikan dengan menggunakan virtual lab. Jadi hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Kalian akan menyelesaikan tes tertulis atau ulangan harian. Materinya adalah materi persamaan garis lurus. Seperti itu ya. Jadi kalian nanti pulang belajar lagi, dilihat lagi bukunya, ada pekerjaan rumahnya nanti guru sampaikan di grup kelas. Kalian sesuaikan mana yang harus dikerjakan sebagai tugas di rumah. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Ya. Jadi guru minta sekarang satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Dewi silakan maju ke depan, memimpin doa. Amin. Terima kasih Dewi.